30 menit lagi, 60 menit. Cukup nggak? Cepetan. 10 menit ya. Lagi Mbak. Sampai ini kelas 11 ya, kalau ya sama ya ini. Iya. Dari nanti sebelum mulai pelajaran dari sini kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sandi Fredisnanto. Saya lulusan UNJ tahun 2024. Ya, baru lulus, terus sekarang magang di SMA ini. Sebelum pembelajaran ini ketua kelasnya siapa ya? saya paham. Yang nggak berangkat siapa ini hari ini? Berangkat semua. Oh, berangkat semua. Oke. Sebelum mulai sekalian ketua kelas mimpin dua ya. Oke teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, persilakan. Cukup. Oke, terima kasih Mas Ilham telah memimpin doa. Pelajaran hari ini mempelajari soal politik. Jadi nanti kita saat hari ini nanti kita literasi digital, karena di Indonesia itu minim literasi ya. Karena saya sendiri juga minim literasi. Jadi nanti hari ini kita literasi bebas, mau ambil berita dari manapun, karena itu sih itu kurangnya literasi itu nanti bikin bodoh ya. Hari ini literasi 5 menit bebas mau ambil, nanti habis itu nanti saya akan tanya beberapa siswa untuk nanti kita diskusikan ya. Ya. Baik Pak. Ya, dimulai dari sekarang 5 menit bebas, mau baca berita apa aja bebas. Pak izin dulu boleh? Boleh. Hari ini kita bebas, agak santai aja nggak usah. Izin bertanya Pak, untuk beritanya itu dalam konteks seperti apa Pak? Bisa tentang pemilu atau Berarti bebas ya Pak? bebas. Ya Pak. Lima menit ya, masih 4 menit setengah ini. Durasinya kayak gini. Durasinya banyak dong. Masih Ilham itu banyak tuh. Ini sekolah nggak nyiapin ya Pak? Ada baik Telkom. Enggak, gini aja bahkan ini nggak ada sinyal. Iya. Ini alangkah lebih baiknya Bapak memberikan contoh kasus, nah nanti dari kami. Kita tanggapin gitu ya? Iya. Kita yang tanggapin Bapak. Ya. Saya ini terakhir kita masa saya yang bukan. Ada nih ya, itu ada kota kan ini tadi loh. Nah, sekarang nanti minta catering ya. Ini ada sinyal ya? Oh iya, Baca berita kan tidak ada sinyal tadi berarti kok mesin. itu deh. Sekarang sudah berita dengan kita Berarti. Oh. Ini saya kan mau berita tentang politik ini ya. Ini sepertinya tahun 2024 itu ada banyak presiden ya. Iya, ya itu baca dulu nanti kita diskusikan ya. Udah mau diapain? Gitu mau dari ini mah itu apa itu? Baca lah ya. Ini kita baru bahas calon presiden sampai dengan kita baca ini Pak. Ya, betul. Itu yang mengambil Kurang Kurang 1 menit lagi. ini dari itu gubernur kawan Pak Ganjar. Nah, mungkin ada model baru. Ini katanya kemarin Pak Ganjar ini rambut ya? Iya, di drone perkebunan. Kemarin kan aku nanya,
gimana persiapan calon presiden? Aman Mas. Katanya di warna itu Hijau. Semua masuk. emang PSS banget ya. Iya. Ringan. Pak Sandi ini Ya, kita diskusi ya, kita saya pilih acak kayak aja. Mas Ilham hari ini baca apa ini? Iya, ini tadi seperti yang saya diskusikan dengan ini teman-teman belakang kan ya. Ya. Itu ini saya nemu berita tentang pemilihan presiden tahun 2024. Ini ada salah satu calon Pak Ganjar, terus Pak Prabowo. Satu tadi lupa ya. Pak Ini Pak Anies bukan? Wah, bahaya. Anies. Ini. Pak Anies. Ya. Itu ada yang bisa menganalisis? Ayo coba Mas Dirman, gimana analisisnya? Bisa. Ya Pak, jauh ya Pak. Ya, Ya Pak, jadi memang dinamika ya politik saat ini yang apa ya, dinamis begitu Pak. Pemilihan presiden ataupun juga penunjukan wakil presidennya gitu Pak. Nah mungkin ini semuanya tergantung pola komunikasi dari partai politik Pak. Karena memang kalau kata Prof Narsa, kalau kata Pak yang kata Pak Narsa ya Pak, apa guru saya di SMP. Nah, beliau menyebutkan kalau politik itu nggak ada yang abadi Pak, ada yang lawan, ada yang juga teman. Jadi tergantung kepentingan itu Pak. Jadi mungkin ini masih dilihat terlebih dahulu ya Pak. Nanti siapa yang menjadi pasangan yang pas dan juga saling menarik begitu Pak. Itu Pak dari saya. Oh ya, terima kasih Mas Firman atas apa Mas Avan ada tanggapan gimana? Ya, kalau dari saya Pak, analisis saya dari berita yang saya baca ini untuk 2024 ini sepertinya Pak Ganjar sih Pak yang bakal menang. Ya, tidak kan ini dari berita yang saya baca dari Tempo Pak ya, itu jadi beliau itu sangat ini Pak, apa namanya dekat dengan masyarakat gitu loh Pak. Jadi kayak dia itu apa ya bisa berbaur dengan masyarakat gitu loh Pak. Jadi kayak masyarakat tuh seneng sama dia gitu. Tapi kasus Ganjar banyak Pak. Iya, Pak itu. Saya Pak Des Pak, banyak apalagi. Misalnya di Brebes. Oh, Selesai. Betul. Tapi dibandingkan sama calon yang lain, sepertinya Ganjar lebih bagus tuh. Enggak Pak. Prabowo. Pak, tapi Pak, Kenapa? kalau politik itu kan emang kita harus punya citra, jadi Iya. kita harus punya citra yang baik. Betul. Jadi apa yang dikatakan Mas Afan tuh menurut saya itu hal biasa gitu loh kalau deket sama masyarakat. Ini itu kan salah satu cara dia menanyakan dirinya gitu. Oke, analisnya Mas Ilham ini karena dari Pilpres ini siapa dan Mas Ilham? Belum tahu sih, karena saya bukan bisa menebak masa depan yang mungkin menunggu ke depannya. Kalau menurut Bapak sebenarnya? Oh, Pak, menurut saya ini sangat ramai ya ini ya. Pemilu ini 3 capres kan yang mau ikut karena ada Pak Anies, Prabowo, Pak Ganjar. Itu kan sama-sama punya kelebihan dan sama-sama punya kekurangan ya. Jadi itu nanti mungkin calon wakil presidennya itu masih jadi kunci juga nanti siapa. Kalau prediksi Bapak gimana? Prediksi saya nanti 2 putaran. Harus 50+1 Bang. Kan di Indonesia itu kan pemilu presiden itu kan harus 50+1. Nggak bisa misal 30% menang itu nggak bisa. 27 atau 40% nggak bisa. Putaran. Seperti itu. Ya, untuk mengevaluasi hari ini karena waktunya juga udah hari ini membahas tentang pemilu. Saya sangat senang hari ini karena banyak yang aktif dalam diskusi pada pagi hari ini. Saat keren tepuk tangan untuk kita semua. Kita belajar sama belajar speaking ya, nggak berani. Ya, untuk menutup pembelajaran hari ini, Bapak Mas boleh pimpin. Teman-teman, berhubung sudah di penghujung pembelajaran kita, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat.
Sebelum pulang, anak-anak lebih banyak kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan. Cukup. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih ya anak-anak, besok jangan lupa. Kami akan bagus ya karena kita kan banyak diskusi di kelas ini ya. Baik, Mbak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Oh ya, biarin pas. Hati-hati Pak. Ya. Makasih ya Pak. Iya, karena kan 30 kan belajar itu kan apa ya? Apa ini? Pagi. Pagi anak-anak. Pertemuan ya kedua ya kita bahas berdua ini. Gimana kabar hari ini anak-anak? Sebelum mana ya? Sebelum mulai belajar kita berdoa dulu. Siapa yang mau mimpin? Rifki. Oh Rifki ya, Mas Rifki silakan mimpin doa sama teman-temannya. Belum mau mulai pembelajaran pada bagian ini. Baik Pak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Rifki telah memulai doa pada pagi hari ini. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita absen terlebih dahulu ya. Saya panggil satu persatu. Esi, Silva, Hadir Pak. Siska, Hadir. Jesse, Hadir. Okta, Hadir Pak. Aman. Hadir. Oh, Aman itu main apa itu? Enggak, Pak. Kita aja Pak. Saya kita aja. Aku juga. Kita Pak. Rifki, Hadir Pak. terus yang terakhir Ilham. Hadir. Ada yang nggak berangkat nggak hari ini? ada Pak. Ada, Pak. Sama Putri. Iya Pak. Itu kenapa? Firman. Satunya Tetap nggak tahu. kecapean Pak. Habis konser. Iya Pak. Nggak info. Tahu Pak. Satu lagi siapa tadi? Putri. Berangkat apa? Emang. Ayo. Siapa Imam? Masa. Kemarin kita di bab 1 ya telah mempelajari tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajibannya. Itu ada yang masih ingat nggak pada materi kemarin tentang contohnya aja lah, contohnya kasus dari pelanggaran hak itu. Ada yang mau jawab? Ilham apa? Contoh pelanggaran hak? Ya. Melanggar lalu lintas. Oh ya, melanggar lalu lintas itu juga salah satu bentuk pelanggaran ya. Iya. Ada lagi? Buang sampah sembarangan. Oh ya, buang sampah sembarangan itu nggak boleh ya. Buang sampah pada tempatnya. Tapi kan TPS ditutup, Pak. Mana yang TPS tutup? Piungan? Mungkin ditutup. Iya, gimana? Yang lain nggak ada yang enggak. Saya soalnya bukan orang Piungan. Oh gitu. Banget ini kan. Oke. Dan kita kemarin telah mempelajari tentang pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara. Sekarang kita masuk ke materi tentang politik hukum juga ada perlindungan dan penegakan hukum Indonesia. Ya, masuk. Ini siapa yang dibutuhin? Bapak juga ada gitu. Habis rewel. Oh, repot. Iya. Silakan duduk. Ya, pertama apa sih yang kalian ketahui tentang perlindungan hukum? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Rifki, mau bisa berjawab? Perlindungan hukum Pak. Apa itu? Perlindungan Hukum.
ada di materi ya juga. Ya, Ini Pak, perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintahan dan swasta. ya betul. Subjek perlindungan hukum itu apa? Sudah. Masyarakat. Betul, itu udah pada paham ya. Sebenarnya nggak susah ini materinya. Agak-agak isi. Iya, Tondi. Kan kalian udah kelas 12, apa kan? Pak tahu, harusnya pemikirannya tuh kalian udah paham lah kalian itu. Saya anak SMP ya, beda lagi kelas 12. Dan pada tahu kan, udah pada fokus sana kayak ini, mau TBK lah ini. Udah masuk. Iya Pak. Masih Putri katanya mau nikah Pak. pengen sendiri. Mana? Ambil jurusan apa? Kebidanan. Kebidanan sih. Kemarin kebidanan nggak menerima lawan. Tidak. Cuma jadi nggak gede. Mau jadi mangsa ya? Aku mantap ya sama. Ini boleh. Ya, ini kan udah kelas 12, tapi udah semester 2 juga kan. Jadi udah harus mulai fokus lah yang besok mau kerja ya bisa kan udah kan syarat di Indonesia kan kayak mau kerja kan juga harus SMA kan. Mau kuliah ya kan mau daftar polisi ya sama daftar polisi Apa Pak? daftar tentara apa Tidak daftar saya apa jadi mahasiswa dulu. Iya, makin senang. PC aja. Oke lanjut kan Indonesia tuh negara ya negara hukum itu benar nggak tuh Indonesia tuh kalau negara hukum. Jadi dari konsekuensi dari ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum itu adalah bahwa dalam segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan pada hukum. Terus untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif maka dibentuk peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang di depan hukum. Itu nanti kita materi itu. Terus setelah itu kita lanjut tentang pertama ada hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Nah, pada akhirnya perlindungan hukum itu merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk melindungi hak subjek hukum. Nah, itu tadi subjek hukum yaitu kayak masyarakat itu kan. Terus perlindungan hukum itu yaitu dilakukan untuk usaha yang dilakukan baik dari pemerintah atau swasta, nah itu untuk pelindungan hukum kepada subjek hukum atau kepada masyarakat. Terus kemudian sementara penegakan hukum adalah upaya untuk menjalankan ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan. Jadi setelah perlindungan hukum dan penegakan hukum itu saling berkaitan ya. Penegakan hukum itu kan kayak misal ada kasus atau apa, nah itu nanti dilakukan penegakan hukum. Terus jadi penegakan hukum merupakan cara terwujudnya perlindungan hukum. Yang selanjutnya ini harusnya tak perlu aja ini. Kok nggak bisa toh Pak? Memorinya kan enggak sih, kan pakai pelayanan dari sekolah. Nah, yang kemudian tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Nah, yang pertama itu ada tegaknya supremasi hukum. Apa sih yang kalian tahu tentang supremasi hukum tuh? Ada yang tahu nggak? Ya, Pak. ayo coba. Ini gimana ada yang tahu nggak waktu soal dibaca? Itu merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi, Pak. Oh ya, benar. Yang dibilang sama saya tadi benar ya. Jadi kayak dari yang pertama ini tegaknya supremasi hukum, yaitu
supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dan mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan kan. Terus kayak dengan kata lain semua tindakan warga negara tuh kayak gitu maupun pemerintah selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Jadi tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Kemudian ini kan ada ya dari pentingnya perlindungan dan penegakan hukum kan ini merupakan tujuannya terhadap supremasi hukum. Yang kedua adalah tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah memberikan keadilan bagi setiap warga negara. Jadi setiap warga negara dapat menikmati haknya, yaitu karena dari setiap warga negara itu kan dilindungi oleh negara ya. Terus dan melaksanakan kewajibannya di balik masyarakat itu apa? Setiap warga negara itu kan mempunyai hak dan juga mempunyai kewajiban ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Itu tujuan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat itu merupakan sebuah tujuan dari pentingnya perlindungan penegakan hukum. Nah, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat itu yaitu kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Jadi perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dan segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan dengan baik. Jadi dari penegakan hukum dan perlindungan hukum itu harus selaras dan apa? Oh ya boleh silakan. Oke, setelah itu kita lanjut. Nah, ini setelah ini kita materinya tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan perdamaian. Nah, lembaga penegak hukum itu ada apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Apa aja? Ya, terus apa lagi? Jaksa. Ya, apa lagi? Ya, hakim. Satpam. Hah? Satpam. Satpam masuk. Oh ya, bukan masuk juga. Kalau satpam enggak ya itu ya. Masa satpam masuk? Aku aja Pak. Ya pinter ini. Antoni Pak. Oke. Mau antoni apa itu kira-kira? Berkasar. Maaf ya Mbak. Oke, yang pertama itu peran kepolisian Republik Indonesia. Kalian tahu nggak perannya polisi itu apa? Gimana Pak? Kalau dia perannya menjaga keamanan masyarakat. Melayani pensiunnya polisi lah. Cantik ya ini. Pensiun muda. Ya jadi penjelas. Kamu calon dulu. Mau yang sampai. Ya itu kan ada pada tahu kan perannya polisi itu apa. Kemudian peran Kejaksaan Republik Indonesia dua, ada yang tahu nggak? Mengadili. Loh, jaksa mengadili. Ya, menuntut tuh itu perannya jaksa. Hukum satu hukum ya. Iya, gimana itu masa? Nah, terus itu kan karena peran jaksa itu kan macam-macam ya. Bisa penyelidikan kan bisa kan terus kayak itu tadi misal di persidangan penuntutan itu dilakukan oleh jaksa. Kemudian peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Nah, tahu kan tugasnya hakim itu karena hakim itu kan sebagai kayak istilahnya wakil Tuhan Pak di dunia untuk kayak mengadili agar terjadinya keadilan. Terus kemudian peran advokat dalam penegakan hukum, ada yang tahu perannya advokat atau pengacara itu apa? Membantu mencari bencana. Bisa tuh, jadi kayak sebenarnya
pengacara itu dia bisa ini kan dari tiga ini kan kayak polisi, jaksa, hakim kan dalam pemerintahan ya. Jadi kalau advokat itu di luar pemerintah, jadi kan kayak advokat itu bisa kerja buat swasta juga, bisa ada kasus atau apa. Oke, jadi dapat apa ya, tenang ini yang peran dari lembaga penegak hukum ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini materi yang mungkin terakhir tentang dinamika pelanggaran hukum. Berbagai kasus pelanggaran hukum. Menurut kalian pelanggaran apa aja termasuk pelanggaran hukum? Apa aja nih? Ada yang tahu nggak? Sama tahu. Tahu belum ada. Pencurian Suatu asli. Oke, nanti kan pada tahu kan ya, contoh-contohkan apa pelanggaran hukum di Indonesia itu kan kayak banyak, pembunuhan banyak, kayak narkoba juga salah satu pelanggaran hukum. Terakhir kan yang bikin viral kan apa Irjen itu, Teddy Minasa ya, tentang apa membantu penyelundupan narkoba, membantu kartel, hukumannya hidup. Nah, menurut kalian kalau harusnya kalau polisi itu misalkan dia perannya kan kayak tadi yang menjaga nona, harus dia melakukan kayak membantu penjahat itu, misalnya aku membantu narkoba itu hukuman seumur hidup, menurut kalian tepat gak? Kurang Pak. Kurang sih. Hukum akhirat lah yang banyak. Sampai ada apa menurut apa ini? Menurut saya tepat nggak? Kurang Pak, kurang tepat Pak. Nah, apa gimana? Harus hidup mati Pak. Nggak bisa. Kenapa tuh? Nggak bisa. Bisa karena itu melanggar HAM. Ini kemarin kita belajar HAM. Tapi kan ini Mas, Apa? Apa dijelasin apa? enggak Pak, karena kan dia juga kalau dibiarin hidup nanti kalau hukuman mati setahu saya itu cuma 20 tahun Pak nanti. Hukuman mati, hukuman seumur hidup itu 2 tahun Pak maksimal Pak. Jadi dia bisa bebas Pak. dia kalau umurnya sampai 20 tahun. Dia mati. Tapi kan di penjara enak Pak. Oh enak kan di penjara tuh. Penjara apa? Ada kelas-kelasnya Pak. Oh, Penjara narkoba kan nggak enak. Lah di Bangli itu bisa nganem Pak. juga. Di sana kan cuma 3 jam doang. Gini ya lah. Oke. Jadi gimana Pak ini? Ya itu lepas juga. Nah itu juga buat kalian Pak. Ya, Siapa? kita sekalian besok kan bisa diskusikan. Cara apa ini juga boleh. Oke, terus kemudian ada macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Macam-macam sanksi itu apa aja? Misal pelanggaran hukum. Denda, kurungan. Ada kurungan. Tilangan. Tilangan. Oke, dan kita mungkin dah ada paham dan kelas 12 juga. Iya Pak. Nah, ya, terima kasih. Kok nggak ada spasinya Pak? Terima kasih. Dia kan salah. Iya, sama. Enggak dong, enggak apa itu. Nah, kau terima kasih. Ya, Enggak. pasti Pak. Iya. Jadi mana enggak tapi mungkin ada apa? Aku tuh Ya, kalau pengembang namanya juga laptop baru. Masih ROG yang jalan. Oke, setelah ini kita ada ya kuis ya. Kita bagi kelompok berdua. Satu kelompok dua. ya satu meja satu dia sendirian. Bapak Pak, jangan Pak.
Aku juga tidak Pak. Itu Tunggu aja. apa nama Rimpi aja Jadi Pak, Ayo, oke. Hah? Iya, iya. jadi apa Pak? Nanti ya penampilan kelompok nanti ke ngambil apa? Nanti kita main kartu ini. Senawan ya. Bukan itu dong. Itu ada isinya itu tadi. Ini Bapak cuci terus. Wah, main smart ya kamu ya. Sadar, ada teman. Bentar, Le. Oke, kita mulai dulu ya. Komputer dulu. Nah, nanti kan pilot satu. Oke, nah, nanti ini ada 5 soal. Nanti didiskusikan satu perwakilan kelompok nanti ambil satu. Ya, apa? Satu ini ambil satu. Ya. Nanti kalau ketunya A itu berarti nomor 1. Soal nomor 1. Ini hati-hati, ini tangan dulu tangan dulu. Itu kalian diskusi ya. Jangan kayak gitu ya. Saya tinggalnya di rumah. Oke, ini kita bagikan. Ada nomor 1 siapa nomor 1? Satu. Satu. Oke, ini 1. Dua ini Pak, dua. Tiga sama tiga. Saya kira apa enggak? Baca apa? Saya 5. Aku 5. Nanti kita beri waktu 2 menit. Setelah itu nanti setiap kelompok berdua maju jawabannya itu ya. Terus kan tadi ini berkaitan dengan materi tadi sama materi-materi tentang yang di luar itu tapi tentang apa ya misal menurut kalian gimana sih Perlakuan perlindungan dan penegakan hukum berjalan dengan baik dan Dikasih waktu berapa menit kalau 2 menit silakan diskusi. Mesti tahu nih yang itu cuma ada di materi ini. ya tadi bapaknya kan sempat 2 menit balas aku biar buku-buku Pak lah itu masih ada kartunya banyak banget. Nah itu aman. Ya bandar Pak biasa Pak. Nah, di sini buat biaya masuk polisi Pak. Oh, Jual tanah di 38 dulu. ada mau Ya benar benar. Pak Listio jenderalnya jadi berapa sih? Oh itu gratis. masuknya juga kantornya. Masuk kantornya kan. Enggak kalian bikin apa? Bikin sanena. Iya. Mana? Iya, 40. Ya bagus. Oh, Mbak Silvi sama Pak Guru. Mata. Saya tipu sebenarnya saya juga beres dalam tidak segera Kalian mau? itu jadi remote. Pak ini tulisannya nggak bisa dibaca. Itu Sudah bisa. Udah belajar belum nih? Ada yang misal mau yang UTBK ini kan udah belajar. Udah belajar. Udah pada tahu mau kemana? Bukan Jawa. Pokoknya semangat aja. Semangat. Satu menit lagi ya. ya ini yang Boleh. Nah, nanti perwakilan dengan apa? Jangan ngarahin. Kita mulai dari kelompok 1. Ayo berarti 1, 2, 3. Oke.
Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum? Apa tadi udah bahas tadi. Nah, menurut kami, perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta. Tujuannya untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan, dan kesejahteraan hidup. Itu Pak. Benar. Oke. Ya. Terus kelompok 2 siapa? Kapan lah sendirinya? Kalau punya tempat ya. Ya, Pak. Soalnya soal itu mengapa dibandingkan Karena selain untuk ini ya, pertama Pak, untuk menertibkan kehidupan masyarakat, kedua untuk mengatur sebatas mana tingkah laku masyarakat itu dilakukan seperti itu Pak. Ya. Buat Pak ada ilmunya Pak. Oke. Ya, tepuk tangan. Ya, kelompok 3 siapa? Ini, Desi. Ini apa saja peran itu perlindungan dan perlindungan hukum. Ya, apa aja? Karena di situ yang kuat. Yang kedua ada ketegasan dan kepatuhan terlalu. Nah, Dia ada perbedaan fungsi ke lembaga hukum. oke. Nah, oke. Tepuk tangan bagi Desi ini. Terus, buat kelompok 4 siapa? Ini berkali dong Pak, kalau lima gak jadi. Ya kan dua terakhir Pak. Ya, Bapak ini. Ini baca soalnya. Ya, boleh. Menurut Anda bagaimana pemberlakuan pelindungan dan penegakan hukum di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Kenapa? Saya mau dulu. Pak Hedi Yunani. Ya, itu nggak menjawab kenapa gitu. Ini belum. Kedua, oke. Lanjut kelompok terakhir kelompok 5. Jadi pertanyaannya sebutkan macam-macam lembaga negara dan masing-masing tugasnya. Nanti tadi apa ada dijelaskan tadi? Oke. Jadi ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif ya secara garis besarnya ya Pak. Kalau yang eksekutif itu ada presiden, menteri dan lain sebagainya dan jajarannya. Kalau yang legislatif itu ada DPR, DPD dan jajarannya. Dan yang terakhir itu yudikatif ada MA, MK dan lain sebagainya, KY. Nah untuk tugasnya sendiri eksekutif itu bertugas menerapkan dan melaksanakan perundang-undangan. Jadi presiden ya itu. Untuk legislatif itu tugasnya membuat perundang-undangan. Terus yang terakhir lembaga yudikatif itu bertugas mempertahankan pelaksanaan perundang-undangan. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Gampang lah intinya. Iya, Ya. itu Pak. Ada yang ditanyain nggak tentang hal ini? Belajar pada pagi hari ini tentang perlindungan dan penegakan hukum. Kita mulai lihat tentang tadi kita tentang perlindungan. Tadi kan nggak perlindungan itu kan karena negara itu kan menjamin hak dari setiap warga negara itu kan dalam bentuk perlindungan hukum ya begitu. Terus kemudian kayak misal tadi tentang dinamika penegakan hukum, saya nggak tahu lah misalnya contoh kasus gitu. Terus jadi pada materi pada pagi hari ini kita udah selesai ya, kita ketemu lagi minggu depan. Nanti saya kasih tugas, nanti silakan kerjakan LKS-nya halaman 30. Nanti itu nanti kerjain ya, di minggu depan kita koreksi lah itu jawabannya, nilai hariannya. Sebelum kita menyelesaikan pada pembelajaran pada hari ini, kita berdoa kembali. Kami pimpin aja sebelum pembelajaran selesai. Baiknya kita berdoa. Doa tidak dibatasi. Terima kasih anak-anak, ketemu lagi minggu depan.
sehat terus dan semangat terus pokoknya. Ya, Pak. Ya. Salam sehat. Ya, terima kasih. Aku ya Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Dari mana ini? Oke, oke. Selamat pagi anak-anak. Di kelas 9 ya, kelas 9 C ya. Ya, Pak. C-nya, Pak. Itu cukup banyak. Ya, sebenarnya kita belajar kita sebelum mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu tentang kita masing-masing. Berdoa dimulai. Silakan. Amin. Berdoa nggak dibatasi. Maka materi ini materi kita tentang keberagaman masyarakat Indonesia yang pada minggu kemarin kita udah belajar tentang keberagaman juga di bawahnya, tapi kita ini juga sama, tapi kalau kemarin kan kita cuma dari keberagaman masyarakat Indonesia ya, udah tahu sendiri masyarakat Indonesia itu kan multikultural, multi etnis juga. Apa itu Pak? Multikultural Pak? Multikultural itu banyak budaya, jadi enggak hanya satu budaya. Jadi budaya ada bukan budaya itu doang gitu. Budaya orang. Apa itu budaya orang? Tidak tahu. Oh iya, mana Pak, ini belum apa sih ya tadi ya? Pak, bro. Ini saya suruh keluar. Pak, izinkan tadi kalau ada. Silakan. Saya dulu. Iya. Aman. Hadir. Terus Firman, Iya Pak. Yasin, terus Yasin, Siska, Hadir. terus Putri, Hadir. nama Putri ya? Kenapa? Tapi cewek dulu. Kalau putra ya cowok. Iya makanya. Terus Silva, Hadir. terus Okta, Hadir Pak. siapa yang mau berangkat pada pagi ini? Iya lebih gitu. Gitu ya, jadi nama ada video. Aktif. Kenapa? Pusing ada yang Ini Pak. Tadi. Oh, tadi itu yang buat lagi. Ya, ya. Kita dapat Rifki. Oh, jadi kan berangkat. Iya. Ada yang berangkat. Bolos, Pak. Bolos terus Pak. Sering Pak. nggak balik kali jangan coba gitu ya. Kalau begitu ya Pak. Bolos. Mengesahkan diri. Lagi. Ya, materi pada pelajaran itu tentang harmoni dengan bahasa setelah presentasi. Masih sendiri. Tidak tahu. Tidak pilihan deh. Tidak kami ada. Masih sendiri lah. Orang yang
Ya, monitor dalam keberagaman itu apa menurut kalian? Salah kayak budaya yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Oh, ada yang lain contoh lain kan bagian ya Di sana kemudiannya di ada di Indonesia itu kan banyak kekayaan juga sosial budaya terus ya itulah intinya apa di Indonesia itu banyak multi ya kultural kayak misal di Jawa itu kan ada banyak suku juga ayo apa coba sebutkan suku yang ada di Indonesia ayo satu-satu Jawa. Jawa Melayu. ya itu memang suku Budaya. tapi Jawa. Sudah bisa. tidak ya maka wes ya terus kan masih ada juga ya teman-teman ada ya itu Betawi itu suku juga terus Melayu itu suku Melayu itu kan hampir Indonesia juga Betawi. apa yang Banten Tidak berdui. Aduh. di dalam ada Jawa Jadi kamu ke sana tapi kan jadinya kembali. Nggak apa-apa, baru Tidak lanjut Pak. nih ya kalian udah tahu ya pengertiannya dari tadi pengertian dari makna dari harmoni dan harmoni bahwa itu bermakna keselasian dalam kekayaan sosial budaya yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Jadi pentingnya harmoni dalam keberagaman itu agar tidak terciptanya disintegrasi agar seluruh masyarakat itu nggak ada yang tertekan lah. Jadi konflik itu meminimalisir konflik. Kemudian nah ini penjelasan tentang keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia itu melahirkan berbagai macam status sosial ya dari keberagaman masyarakat Indonesia yang begitu banyak juga kan beda-beda suku juga pulau sudah terpisahkan bahasa juga berbeda gitu. Jadi keberagaman sosial itu melahirkan bermacam status sosial mata pencaharian juga Pak misal yang di pegunungan itu ada kayak bertani terus misal di daerah laut itu kan mesti sebagai pelaut terus kemudian serta kedudukan dan jabatan itu kan juga beda juga terus kemudian karena manusia sebagai makhluk sosial kan tidak dapat hidup sendiri yang Anda tahu sendiri itu misal masyarakat itu harus bersosial lah. Siapa di sini yang nggak pernah ikut sosialisasi seperti itu yang introvert itu jangan introvert banget. Sandi Pak. Sandi kan nggak pernah kan? Dia seperti itu sekolahnya dia nggak mau sosial sama temannya. Oh iya, Iya. parah banget itu nggak boleh contoh kan gitu. Kan masih ada contoh-contoh yang baik, misal ini Afan itu sih orangnya sangat sosial. Aku masih jangan murid ya, Pak. Saya berumur Yosen ngapain aja bang? Fungsi. Dari fungsi Pak jabatan. supaya kita bisa dekat sama guru Pak. Mas kelas 9 SMP itu jangan banyak pacaran dulu. Penting belajar, Siapa? semangat sekolah dan kayak sisa gitu ya. Setuju. Ya, ya kemudian kita lanjut Pak Dewi dulu ya. Terus di Indonesia itu kan banyak macam-macam ya kan. Di Indonesia itu sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya itu kan melimpah ya. Terus yang itu kekayaan bangsa Indonesia itu juga nampak dari keanekaragaman budaya daerahnya yang memiliki ciri khas masing-masing. Tadi kan kita udah nyebutin misal macam-macam suku, terus
ada bahasa juga. Kalau di Surabaya itu kan bahasanya sudah, Jawa itu kan bahasanya Jawa. Di Jawa ada macam-macam yang di Tegal itu ngapa misalnya, orang apa, orang kepenak. Ngapa? Ada yang pernah jalan-jalan keluar kota? Saya Kemana sih Bang? berarti Bali ke Di Bali bahasanya pakai apa? pakai bahasa Bali. Ini pakai Malang. Apa? Gak tahu Pak. Apa ini gimana ini? Ke Surabaya, Surabaya pakai bahasa Kediri, Jawa juga ya masih. ke Jakarta, ke Bandung, Banyak banget. iya, ke Lampung. Ya itu kan di bahasa itu kan di dunia juga banyak. Jadi dari seluruh ini kan bahasa itu yang bahasa nomor satu misalnya dimanapun kalian berada, misalnya keluar kota pun bahasa nomor satunya adalah bahasa Indonesia. Nah, ini pokok sama lagi bahasa Indonesia dong. Bahasa Indonesia sekarang udah diakuin sama UNESCO loh. Sekarang bahasa Menarik, menarik. menarik. Apa yang menarik? Apa nih tawamu? Bapaknya asik ya. Pak, wisi berarti. Ya, lanjut. Nah, contoh orang sosial budaya, kan ada macam-macam ya. Selain itu ada arti cerita, bahasa daerah, ada tradisional, terus apa? Iya. Tapi di sini udah terus apa? Macam-macam juga apa suku, terus kayak misal mana aja apa juga. Hanoi. Hanoi itu mana? Papua. Di mana? Di Palembang. Iya. Jawa. Nah, seperti itu kalau bisa dari kata hari ini kan menunjukkan disintegrasi. Tidak boleh seperti itu. Dari Jawa. Nangis sama Aku mengganti. Lanjut Pak. ayo Ini lalu. Kalau ada yang sakit yang muda. nah ini sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu permasalahan dan akibat yang muncul dari keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, kita ambil contoh dari tadi yang ribut tadi tentang apa suku tadi, ada yang bilang Jawa lah inilah nggak boleh kayak gitu ya. Firman sama Silva itu tadi nggak boleh ya, mungkin asli ya itu tidak boleh dicontoh dan tidak boleh dilakuin ya, agar tidak ditanya disintegrasi di Indonesia dan meminimalisir konflik lah. Itu misalnya lemah dan ribut buat baik nanti ke depannya ya. Jadi itu menurut Sarjana Sutanto, masalah sosial itu adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Nah itu misal saling ejek, terus membuli, terus apa etnosentrisme gitu tuh nggak boleh sih. Kan kita di materi minggu kemarin kan kita juga belajar tentang etnosentrisme, terus kemudian itu nggak boleh apa menganggap budaya kita itu lebih tinggi dan budaya orang lain itu lebih apa rendah daripada kita, nggak boleh. Jadi nggak boleh ada saling ejek lah, harus saling menghormati sama apa masyarakat di Indonesia. Kemudian bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kebudayaan dan kehidupan kelompok di masyarakat. Jadi misal terjadi konflik itu nanti akan
menimbulkan kegelisahan dalam kehidupan di masyarakat gitu. Misal lagi ini kan udah pemilu kan, nah, itu rawan dengan misal berita hoax, kemudian rawan dengan kegaduhan. Nah, kan kalian masih kelas 9 jadi kan belum bisa melakukan ikut serta dalam pemilu, misal nyoblos itu kan kalian belum bisa, kan cuma bisanya ikut dalam jadi misal di pemilu kalian harus misal ada berita hoax, kalian harus Ini transfer nanti semua. dari mana ini kamar mandi Pak ini ya. Jadi misal ada berita hoax, kalian harus melihat data-data itu, misal apakah itu berita bohong atau enggak. Nah, itu berita bohong, nah kalian harus juga ikut membantu, misal itu berita bohong dan membantu agar terciptanya keharmonisan dalam masyarakat. Jadi biar nggak terjadi konflik di dalam masyarakat, misal karena besok itu ada pemilu, nah itu kalian juga harus ikut serta, juga harus bisa ikut serta walaupun kalian belum bisa ikut belum ikut nyoblos lah. Nah itu jadi masalah sosial itu muncul akibat terjadi perbedaan kalau antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada di misal Lanjut Pak. jadi itu ya. Jadi kalian harus meminimalisir misal kayak berita bohong, terus misal apalagi Pak, misal bikin konflik itu apa aja Pak? Ini netizen itu Pak. Kenapa? Giring opini. Nah, berubah gitu. Kalian tuh menentang reaksi gitu. Boleh tapi harus melihat data-data dan faktanya dulu. Terus ada 4 faktor yang permasalahan. Jadi ada faktor ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis. Misal di masyarakat ada faktor ekonomi, masalahnya itu kan misal kayak perbedaan kasta gitu kan. Misal kalau di Indonesia juga nggak ada kasta, misal jabatan, terus kemudian ada regulasi misal yang juga menguntungkan masyarakat kecil, itu kan juga bisa mempengaruhi keharmonisan keberagaman di Indonesia. Jadi kan rasa keadilan itu belum, jadi pemerintah harus ikut dalam melaksanakan keadilan dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus kemudian yang kedua adalah faktor budaya. Nah, faktor budaya itu kan karena itu tadi budaya masyarakat Indonesia itu kan sangat banyak, jadi harus saling menghormati karena budaya dengan orang lain. Dengan kita juga dengan orang lain itu kan beda pendapat, beda pemikiran, jadi kayak itu kita harus juga saling menghormati ya. Terus kemudian misal faktor biologis itu kayak kesehatan, misal masalah stunting gitu. Nah itu kan juga menyebabkan keharmonisan keberagaman itu kan jadi berkurang. Misal kurangnya obat-obatan atau bantuan dari pemerintah, misal juga dari misal biologis itu ya tadi tentang misal adanya masalah kesehatan gitu. Nah itu kan harus juga nanti juga dapat menyebabkan keharmonisan itu di masyarakat itu akan timbul karena berbeda gitu. Nah kemudian yaitu faktor psikologis yang terakhir. Nah di faktor psikologis ini
pemikiran yang berbeda itu dapat menyebabkan apa namanya diintegrasi juga keharmonisan itu karena kan setiap orang itu kan pemikirannya beda-beda. Bentar ya dulu. Kalian kalau mau minum dulu apa-apa. Baik, Pak. Tapi nggak boleh makan. Baik, Pak. Iya Pak. Iya Pak kan. Oke, kita lanjut. Nah, ini bagaimana jika jadi konflik di sekitarmu? Nah, ini. Terus apa yang yang akan kamu lakukan? Ya, Rizky coba. Harus ikut ke gitu Pak. Harus nggak boleh kayak gitu. Ada nggak bisa konflik-konflik itu? Siapa yang mau beri contoh? Iya, ada penjelasan. Senjata lahan juga bisa. Menengahi Pak, Ya konfliknya apa dulu dong? konflik perebutan perebutan tanah ayam. Yang ngapain direbutin? Tapi itu sering terjadi, Pak. Perebutan warisan, Pak. Warisan. Nah, masa. Ya, Nah, itu apa? Apa yang kalian lakuin? Mediasi, Pak. Dengan Mempertemukan kedua belah pihak. Absen Bang. Emang ya? Dia Kalau dilanjut tadi. bisa lu gimana nanti kalau nggak ada juga, Pak. bisa apa kan? Ayo. Iya. ikhlas lillahi ta'ala. Apalagi contoh konflik lainnya, ada kan? Pembangunan tempat ibadah. Nah itu. Nah, Kayak mengenai mana? gimana maksudnya? Oh, Ya, sudah tahu saya. Ya, ada dari baju. Misal dia kayak itu, misal konflik itu kan kayak sekarang misal maraknya cerita bohong gitu kan. Kalian misal dari kalian itu juga harus jangan langsung bereaksi apa langsung oh iya gini nah, itu nggak boleh. Kalian harus melihat dan mengcross check dulu apakah berita itu benar adanya gitu. Baik, Pak. Jadi biar sebanyak orang yang tahu gitu. Jadi kita harus mengedukasi juga agar apa, tidak terjadinya konflik. Nah, yang memunculkan konflik itu nanti kayak gitu bisa karena itu jadi terus panas kan jadi karena itu kenapa itu berdua itu malah Titik-titik aja. titik itu. Nah itu ya, jadi kalian misal itu tadi, misal ada berita bohong jangan langsung reaksi gitu. Nah itu akan dapat menyebabkan keharmonisan di masyarakat itu bisa pecah. Terus contoh-contoh konflik lain kan banyak juga, misal berbeda pendapat itu, terus kemudian misal konflik yang bisa kalian lakuin lah di sekolah ini lah, misal konflik konflik apa ya, misal pinjam uang nggak bayar utang gitu. Nah, yang bayar utang itu kas itu kan kadang menunjukkan konflik ya itu. Bayar kas apalagi orang-orang yang susah-susah Sandi itu Pak. sandi tapi pas itu katanya pernah Mau dilihatin penghubungan. Udah. Makanya tadi nggak berangkat. Oke. Semua juga. itu jadi misal itu bayar kas itu tuh bisa juga makanya saudara juga harus pelan-pelan juga nagih gitu. Jangan buka, bayar itu nggak boleh kan. Nah, itu contoh-contoh lagi di kelas itu banyak nggak ngerjain tugas terus nyontek itu juga salah satu contoh juga. Terus yang dicontekin itu nggak mau.
Nah itu juga kalian juga ya yang mana ya harusnya misal pekerjaan rumah ya dikerjain di rumah, jangan dikerjain di sekolah. Terus contoh lainnya masih banyak juga apa ya contoh keributan misal di kelas itu apa coba Gimana Pak? atau misal konflik di kelas itu apa? Ah itu nggak mau pikir. Nggak mau bayar kas. Ribut di kelas Pak. Kayak gitu. Ah. Apalagi Firman apa coba? Apa Pak? Konflik di sekolah itu apa aja bisa? Oh itu. Apalagi Buang sampah sembarangan terus ditegur marah. itu juga penyebab. Nyontek. Nyontek itu kan juga ayo. Mukul guru. Ya, Nah. ajar. Bapak nih. Kenapa juga kan kasus murid itu betul Iya. apa rambutnya pakaiannya Nah, kan tadi Pak. Iya. Rambutnya panjang. Gondrong. Dia mukul guru. Dia berangkat. Iya. Nakal emang tadi Pak. Anak berbakat. Iya. Kenapa? kayaknya nggak boleh jauhin orang Gak boleh jauhin. ya nanti kita keluar nanti kayak nanti kan kayak di PNJ yang bilang Pasang besok itu nyambung kan? Pak. ayo Pak. ya ayo apa saya menyelesaikan masalah Nah, itu masalah ada masalah banyak di masalah di sekolah itu kan bisa saya masalah sosial budaya misal strategi upaya dalam menyelesaikan masalah yang itu dalam bidang sosial budaya itu kan perlu adanya dari seluruh lapisan masyarakat yang bisa dari pemerintah pusat. Jadi misal upaya penyelesaian dari masalah sosial budaya itu kayak dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial, terus membangun ketahanan sosial, terus mampu memberikan bantuan penyelamatan sumber daya terhadap penyandang masalah kayak sosial gitu. Jadi terus permasalahan kayak gizi buruk itu kan juga nanti sosial gitu. Awak mulu. Sekarang masih ada lagi penyelesaian permasalahan konflik masalah ekonomi. Jadi masalah ekonomi itu kan juga termasuk masalah yang cukup besar yang menyebabkan keharmonisan di masyarakat itu ya apa? Iya Pak. Nah, apa contoh ekonomi itu yang menyebabkan keharmonisan itu Ini Pak ada kasus apa? dulu tuh pernah viral ini Pak, yang di seorang pembantu terus dia melakukan kesalahan terus dibentak sama ininya Pak, majikannya itu. Terus Bahaya sama ya. Terus si majikannya dia tidak memanusiakan pembantu. Nah kalau kemarin itu di videonya ada yang tiba apa namanya ada yang bela. Pinjol Pak, pinjol. Dia kan bisa ibu. ya itu pinjol itu sekarang juga masuk masalah juga ya. Ya Pak. Orang dengan kayanya pengen soal gitu. Siapa Pak? Tadi itu Ya ada biasanya
Dia memang bukan gitu ya. Jadi cepat Buat flexing. sajinya selapa. Terus dari kita lanjut dulu karena masalah ekonomi kan juga banyak, kalian udah tahu juga masalah di ekonomi itu. Ya, kalau menyebabkan harmonisan itu kan banyak ya, misal kesenjangan sosial itu, kesenjangan ekonomi juga termasuk permasalahan yang nah, terima kasih. Kumon. Ini adalah logo Kumon. Kalian tahu. Senyum selalu. Nah, senyum selalu, harus senyum selalu. Senyum seperti logo Kupon ya. Ya, nah, habis ini kita Iya. kuis. Ya, kuis sih sebenarnya. Nanti kita permainan dulu, biar kita nanti mengenai ini tadi, nanti pertanyaan sudah saya siapkan. Jadi saya nanti menyebutkan pertanyaan, siapa yang itu kalah nanti harus menjawab pertanyaan yang saya berikan ya, kalau berikan. Jadi nanti di sini nanti dibagi dua kelompok, ini sini sama sini. Jadi ini ada berapa orang? 9 orang ya. Nanti bagi, ada yang 5, ada yang 4. Nanti dari sini ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Nanti jejer kayak apa? Ke belakang. Berbanjar apa? Banjar. Hah? Berbanjar. Nah, nah itu. Sampai masuk lagi. Nah, nanti untuk menentukan siapa yang kalah, itu nanti kita tebak-tebakan. Jadi nanti misal menyebutkan nama kota yang awalnya misal misal nanti di sini, nanti yang dari depan nanti ke belakang, nah gitu ya. Nah, yuk semua yuk maju ke depan. Ya. Saya kasih nilai. Bagian dua. Makanya penting. Ini loh, Ngapain Pak? Rasakan apa di? Pak, ini 1, 2, 3, 4 sini kanan. Apa ini untuk main Pak? Ayo. Sini. Nanti ada di depan, belakang. Jadi dari depan, belakang. Nanti misal saya nyebutin, sebutkan kota yang awalnya misal kita ada butuh nanti dengan baju risiko ini apa sih? Ya depan tadi. Ya, Ayo. Itu di belakang siapa? Ya tadi dia itu di belakang. Ini siapa? Ayo. Ini Pak. Belakangnya yang nanti tahu misalnya dijawab, aku ke belakang. Sini apa? Saya beli 100 sini lah ya. Oh ya, nggak ada. oke soalnya Pak. Ya. Misalnya anjing aku sekarang pakai ngomong gitu Pak. Enak tuh Pak. Kalau lebih abis itu dasar apa? Yang itu? Kulit setelah ya belum lah. Jadi nanti ABC-nya ditungguin dari. Oh iya. Nanti sebutin kota yang di Indonesia. Jadi kalian juga harus wawasan kebangsaan kalian nih.
Nanti yang bisa jawab komentarnya itu nanti jawab soalnya itu ya. Siap. Terus yang dalamnya apa itu? Ya nyibutin enggak dari kata itu dulu. Ini kamu Ya. Oh iya. Ya, B C D mana ada ya B C D E F G H I J K L. Lampung. Mana? Iya. A B C D E F G H I J K L. B C ya. Kita nggak ada. Jadi ini jangan dulu. Jadi 5 dari start celah gitu. Satu-satu kan dipandang. Oke, apa hari? Nomor. Tiga. Nah ini salah nasional. Nah, sekarang makan aja lah saya jawab. Nah, kan sekarang nggak tahu Pak. Iya benar. Ya gitu apa? Ya kita harus pikir apa itu. Nah, sekarang ada pertanyaan dari soal tadi ini rupanya tadi. Tahu Pak, belum. Nah, tadi sekarang ada pertanyaan dulu lagi karena kamu salah kan. Nah pertanyaannya apa ada di apa ya, di sekolah itu apa yang harus kamu lakuin? Misal terjadi itu tadi. Kalau itu Pak penyebabnya kita harus hubungi guru BK ataupun kepala sekolah pun wakil kepala kemajuan. Kita ikut misalnya misal terjadi kita terganggu sih kalau jangan oke nah lagi tapi ini yang benar tapi jadi mana BHI ya kota dari I daerah dari I ya
Iya di belakang ya. Nyopet lagi ngomong. Satu. Indonesia. Ekonomi, budaya, sosial, Ekonomi. psikologi. Ya sih udah ya. Yang bikin apa? Masih Pak. Jalan bola. Di situ orangnya aku lihat Nemu apa? Ide. ya. Nah, semua kan pandangan yang ini kita belum kita lagi dari tadi tentang harmoni keberagaman masyarakat di Indonesia, tadi tentang itu tadi misal macam-macam konflik tadi yang kalian mungkin tadi di masa banyak ada beberapa faktor yang menyebabkan apa terjadinya konflik itu tadi, misal yang menyebabkan permasalahan misalnya tadi ekonomi, sosial, budaya, psikologi juga itu kan termasuk yang menyebabkan bisa menyebabkan harmonisan keberagaman masyarakat Indonesia itu jadi enggak ya baik lagi. Nah tadi jadi karena nanti masih ada pembelajaran lagi ya, masih ada kelas lagi ya. Oke. Jadi karena kita tadi juga berdoa, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita baiknya kita berdoa kepada kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Terima kasih anak-anak. Ketemu lagi minggu depan. Nanti saya kasih PR kerjain LKS-nya halaman 33 ya. Minggu depan kita bahas itu dan buat penilaian harian kalian juga buat isi nilai harian kalian ya. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Terus semangat, jangan lupa belajar, jangan suka bolos sekolah. Oke. Waalaikumsalam.